Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Salam pagi. sejahtera buat adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Arje. Selamat pagi Kak Teguh. Iya, bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Pastinya selalu luar biasa ya Kak ya. Iya, luar biasa, semangat terus ya. Hari ini kita akan beribadah bersama. Mari kita menyiapkan hati, kita menyiapkan diri kita siapkan alat Alkitab ibadah kita, kita ya, iya. Alkitab dan kidung pujiannya. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Iya adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu dari Pelkat PA GPIB Betel Magelang boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus, namun kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah selanjutnya Kak Teguh, kita mau menyapa adik-adik kita yang di rumah ya Kak ya. Ya, mari kita sapa adik-adik kita yang di rumah. Absen ya. Iya. Yo, siapa yang di rumah sana? Ada siapa ya Kak ya? Oh, ada Martinus. Halo Martin. Martinus. Ada adik Mika. Mika. Ada Marvel. Iya, ada juga siapa lagi? Ano, Fiel. Ada adik Ano, Fiel. Sila. Iya, siapa? Ya. Terus siapa lagi ya Kak ya? Kak? Yang ada di luar kota nih Kak, adik kita iya, Kak. ada Alvaro. Iya, ada Selamat Alvaro. hari Minggu. Halo Cinta. Cinta. Apa kabarnya di sana? Semoga semua sehat ya. Amin. Semangat, tetap tekun beribadah. Amin. Ya, dan juga teman-teman atau adik-adik yang lain yang tidak kita sebutkan namanya, nah, tapi kakak yakin kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Ya, amin. Ya. Betul sekali Kak. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman ya Kak Teguh ya. Sebelumnya kita mengangkat pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Tentunya Kak Silvi selalu berdoa pada Tuhan Yesus, minta agar adik-adik senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan tentunya juga sukacita. Nah, kita kembali bertemu di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tentunya. Dan tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Nah, sekarang tiba waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari disiapkan Alkitabnya bagi mereka kalian yang sudah bisa membaca, dan juga kita akan buka bersama-sama hari ini firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Ayo disiapkan adik-adik, ya, kita akan baca bersama-sama, ya. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladang, buah kemiri dan buah badang. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan.
bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Baik, demikian adik-adik firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian 43 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Nah, adik-adik, pada minggu pagi ini dari kitab Kejadian 43 ayat 1 sampai 14, apa yang bisa kita pelajari? Nah, Kak Silvi mau bertanya sebelumnya, siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami lapar? Pasti ya, pasti adik-adik semua pernah ya, pernah mengalami lapar. Ya. Bagaimana adik-adik rasanya ketika adik-adik itu lapar? Ya. Kalau adik bayi tentunya ketika lapar dia akan menangis ya, dia akan menangis karena lapar tadi ya, mau makan atau minum susu ya, dia akan menangis. Nah, kalau adik-adik yang sudah besar tentunya ketika lapar yang dirasakan adalah perutnya sakit ya, perutnya sakit melilit ya, kemudian pusing, apalagi adik-adik badan terasa lemas ya, nggak bertenaga karena kita belum makan ya, kita lapar. Nah, itu kalau lapar adik-adik ya. Tentu kalau orang lapar berkepanjangan menjadi kelaparan ya. Nah, kalau orang lapar berkepanjangan dalam waktu yang lama yang kemudian menjadi kelaparan itu adik-adik, kalau tidak segera ditolong, apa akibatnya? Nah, akibatnya mereka bisa meninggal ya, mereka bisa meninggal dunia. Nah, jadi siapa yang mau merasakan kelaparan, merasakan sakit, bahkan sampai meninggal dunia? Tentu tidak ada yang mau ya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, hal kelaparan itu juga dialami oleh Bapak Yakub bersama Yehuda anaknya ya. Pada saat itu di seluruh dunia mengalami kelaparan yang hebat adik-adik ya. Di mana-mana kering kerontang ya, tanaman tidak bisa hidup ya, sehingga otomatis petani tidak bisa panen ya. Binatang dan juga ternak juga tidak mendapatkan air yang cukup dan tidak mendapatkan makanan. Nah, demikian juga dengan manusia. Dan dalam hal ini juga adalah Bapak Yakub bersama keluarga besarnya. Ya, mereka juga sudah mulai kekurangan bahan makanan dan mereka juga terancam mengalami kelaparan, bahkan juga bisa jadi kematian adik-adik. Nah, lebih-lebih juga persediaan makanan mereka sudah mulai menipis. Nah, maka berkatalah Bapak Yakub ini kepada Yehuda anaknya, pergilah kamu ke Mesir ya untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang kita perlukan agar kita semua tidak kelaparan dan tidak mati ya. Tapi Yehuda mengatakan ya, kalau kita pergi ke Mesir maka Benyamin ya itu harus ikut serta. Siapa Benyamin ini? Benyamin adalah anak yang bungsu ya, dia harus ikut serta ke Mesir ya. Nah, kalau tidak diizinkan maka Yehuda tidak akan berangkat ke Mesir. Tapi Bapak
Yakub mengatakan tidak boleh, ya, Benyamin tidak boleh ikut ke Mesir karena dia tidak mau kehilangan Benyamin. Ya, Bapak Yakub takut jika Benyamin ikut maka dia akan ditahan, tidak diizinkan pulang kembali ke rumah, ya. Nah, sebaliknya Yehuda juga takut jika Benyamin tidak diizinkan ikut ke Mesir, maka mereka juga tidak akan mendapatkan bahan makanan, yang artinya mereka akan kelaparan dan terancam mati. Nah, karenanya kemudian Yehuda mengatakan pada Bapak Yakub, izinkan Benyamin pergi bersamaku ke Mesir. Aku yang menjadi jaminannya jika terjadi sesuatu pada Benyamin. Dan Yehuda memastikan bahwa Benyamin pasti akan kembali dengan selamat. Nah, dengan demikian kemudian apa adik-adik? Bapak Yakub mengizinkan Benyamin ikut serta ke Mesir untuk bersama-sama Yehuda membeli bahan-bahan makanan. Ya. Yang semula Bapak Yakub ini ragu, khawatir, takut, ya, bahwa anaknya nanti tidak akan kembali lagi. Nah, Bapak Yakub kemudian menjadi percaya, ya, bahwa Tuhan pasti menolong mereka, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan bahan makanan dan juga akan mengembalikan Benyamin ke rumah lagi, ya. Bahkan juga Bapak Yakub di sini meminta Yehuda untuk membawa uang lebih banyak lagi dan juga membawa beberapa hasil panen mereka untuk dipersembahkan kepada penguasa Mesir dan juga agar mereka bisa menukarkan uang itu dengan bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari, ya, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya adalah dari Bapak Yakub. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan tentunya juga adik-adik tidak boleh takut, ya. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu percaya pada pertolongan Tuhan. Ya, jangan takut, jangan khawatir ketika kita menghadapi sesuatu yang mencemaskan atau menakutkan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, pada saat ini juga di mana virus corona masih berada di tengah-tengah kita, tentunya juga hal ini menyebabkan adik-adik tidak bisa beraktivitas dengan normal, ya. Adik-adik di sekolah juga belum bisa berjumpa dengan teman-teman seluruhnya, ya. Masih 50% ya adik-adik di sekolah bergantian masuknya, ya. Demikian juga adik-adik tidak bisa beribadah di gereja, bertemu secara langsung dengan teman-teman adik-adik, ya. Dan juga ketika adik-adik bermain belum bisa dengan bebas, ya, masih bermain di sekitar rumah. Ada keterbatasan, ya. Karena apa? Karena virus corona masih ada di sekitar kita, ya. Nah, tentunya hal ini membuat adik-adik tidak nyaman, ya. Bahkan kita juga masih takut, ya, adanya virus corona ini. Nah, dari cerita pada pagi hari ini dari Bapak Yakub tadi, Bapak Yakub kemudian tidak takut, ya, ketika harus menghadapi situasi yang sulit, ya. Bapak Yakub percaya pada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Dan ketika kita berdoa, ya, minta pertolongan pada Tuhan, Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan mengasihi kita semuanya, adik-adik.
Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Ketika kita berdoa minta pertolongan ya pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan mengasihi kita semua. Ya, jadi ingat apa adik-adik pelajaran pada pagi hari ini dari firman Tuhan? Jangan takut ya, jangan takut. Percaya selalu pada pertolongan Tuhan. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Silvana ya. Iya, Nah, Kak di sana Teguh. bagaimana kita mendengar cerita tentang kehidupan dari keluarga Bapak Yakub beserta dengan anak-anaknya yang pada saat itu menghadapi situasi atau kondisi di wilayah atau negeri Mesir dalam kondisi Kelaparan. iya, pada musim kelaparan pada zaman itu. Nah, dan mereka mengalami ketakutan, terus kemudian kekhawatiran akan kehidupannya ya. Iya, Nah, Kak. tetapi nah tentunya kita tahu bahwa Tuhan Lalu menuntun menyertai kehidupan mereka. Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Adik, ada kalanya kita juga mengalami rasa takut, khawatir akan apa yang akan kita hadapi, khususnya pada pandemi ini, sampai kapan akan berakhir kita tidak Iya, tahu, betul tapi sekali, kita Kak. harus yakin dan percaya bahwa masa depan kita tetap harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya Kak ya, Betul sekali, Kak Teguh. menuntun, memberikan kekuatan, dan juga kita tetap punya keberanian. Iya. Ya, keberanian untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dalam segala situasi. Situasi Ya. kehidupan kita ya, Kak Teguh ya. Kalau kita susah, kita mengalami kesulitan, nah, ketakutan, ya, kita mohon pertolongan Tuhan. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi Kuperlukan juru Kuperlukan selamat. Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang dan tak takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Adik-adik, kita semua saat ini berada di waktu doa syafaat. Tapi sebelumnya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami di sepanjang sepekan yang telah kami lalui, hingga di hari ini kembali ketika kami memuliakan Tuhan, kami mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur semua itu terjadi oleh karena kemurahan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami.
Tuhan membimbing kami di dalam sepekan yang kami lalui, hingga hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Kami berterima kasih untuk tuntunan-Mu ya Tuhan, di sepanjang awal ibadah ini hingga kami mendengarkan, mari Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup berkenan bagi Tuhan, dan juga Tuhan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, baik ketika kami di rumah bersama dengan keluarga, orang tua, dan juga saudara-saudara kami, dan juga Tuhan kiranya memberkati kami di dalam keluarga kami masing-masing dengan kasih, setia, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Demikian juga ketika kami di sekolah, sekalipun dalam masa pandemi ini harus kami hadapi, tetapi kami percaya Engkau Allah yang perkasa, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus, senantiasa memberkati kami, melawat kami, dan juga menuntun kami untuk kami dapat menuntut ilmu oleh karena bimbingan kuasa tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang senantiasa berhikmat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan melalui kehidupan belajar kami, untuk kami tetap terus tekun belajar di sekolah dan juga di rumah, menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan hormat kepada orang tua yang senantiasa membimbing kami untuk kami dapat menuntut ilmu dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk kami dapat menjadi anak-anak yang memberi diri dan juga mempunyai jiwa sosial dimanapun kami berada, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa dapat menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, dan juga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sekalipun kami masih kecil, masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan menyayangi kami, Tuhan memberkati kami untuk menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Ketika kami teringat akan kehidupan negara kami ya Tuhan, kami turut mendoakan bagi negara kami. Kami mendoakan bagi Bapak Presiden dan juga para menteri, para aparat-aparat pemerintah lainnya yang senantiasa untuk menjadikan negara kami menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Namun ya Tuhan, kiranya para pemerintah yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka menjadi seorang pemimpin negara yang takut akan Engkau, takut akan Tuhan yang senantiasa berdaulat bagi kehidupan kami, khususnya bagi negara Indonesia ini. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin negara kami ini dengan adil dan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat Indonesia ya Tuhan, Engkau memberikan kami senantiasa tanggung jawab yang sama untuk kami dapat menjaga negara kami ini untuk tetap aman, damai, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan, dan kiranya kuasa Tuhan boleh senantiasa nyata di tengah-tengah bangsa kami ini. Demikian juga sebagai warga negara ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk kami dapat menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah negara kami ini, menciptakan rasa damai dimanapun kami berada. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dan juga untuk kehidupan yang kami alami saat ini ketika masih pandemi, mari Tuhan Engkau melawat kami semuanya, Engkau menjaga kesehatan kami, Engkau memelihara hidup kami dengan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tetap terjaga kesehatan kami, jauhkan dari sakit penyakit ataupun virus yang dapat mengganggu kesehatan kami, untuk kami dapat beraktivitas. Namun biarlah kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara jiwa raga kami untuk kami tetap terus beraktivitas hanya oleh karena
kasih Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kesusahan, penderitaan oleh karena bencana alam terjadi di mana-mana ya Tuhan, ataupun pasca bencana alam yang ada di negara kami. Biarlah kiranya Tuhan juga menopang mereka, Tuhan melawat mereka, supaya mereka juga Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan mau mengangkat duka cita mereka menjadi sukacita yang senantiasa Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami dengan sukacita yang besar. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang adalah juru selamat kami dan penebus dosa kami. Amin. Sekarang kita ada di penghujung ibadah kita hari ini, adik-adik. Iya. Nah, sebelum kita masuk di pujian selanjutnya, Kak Teguh dan juga Kak Arce mau pesan nih buat adik-adik semua di rumah. Adik-adik semua yang di rumah, kita selalu harus menjaga protokol kesehatan, mengikuti peraturan pemerintah. Ya, iya betul sekali Kak Teguh. Yaitu apa Kak Teguh? Pakai masker selalu. Cuci Mencuci tangan. tangan dengan bersih. Iya, menjaga Kemudian jarak. jaga jarak, ya. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi ya Kak ya. yang sehat, Dan ya. rajin berolahraga Rajin juga Kak. berolahraga, dan juga untuk memperhatikan kesehatan ya, harus menjaga ya. Iya Kak Teguh, betul sekali. Kita juga selalu mendukung dalam doa ya Kak, Ya. untuk adik-adik di rumah Kakak-kakak supaya yang adik-adik ada di gereja, Iya. yang di rumah, semua kakak layan, pengurus, pelekat PA, dukung kita semua dalam doa. ya, supaya tetap sehat, tetap semangat dan tetap rajin beribadah. Beribadah. Nah, untuk selanjutnya kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.